Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Varianti SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Dan yang saya hormati pula rekan-rekan kelas 7C yang berbahagia. Di sini saya akan membahas tentang kalkulasi biaya variabel dan laporan tradisional versus ABC. Namun sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Al-Hasim dengan nomor induk mahasiswa 19651066 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Kalkulasi biaya variabel atau variable costing adalah pembebanan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlukan sebagai bahan periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Menentukan kalkulasi biaya variabel overhead tetap dari satu periode dipandang sebagai akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Untuk tujuan internal, kalkulasi biaya variabel merupakan alat manajerial yang bermanfaat. Kalkulasi biaya absorpsi atau absorption costing adalah pembebanan semua biaya manufaktur ke produk, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Dan overhead tetaplah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut kalkulasi biaya absorption overhead, tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Akhir-akhir ini, kalkulasi biaya absorpsi diperlukan untuk keperluan eksternal. FASB, IRS, dan lembaga pengatur lainnya tidak mengakui kalkulasi biaya variabel sebagai metode kalkulasi biaya produk untuk pelaporan eksternal. Berikut adalah tabel pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Bisa kita bersama tabelnya. Selanjutnya ada penilaian persediaan. Metode kalkulasi biaya produk yang berbeda akan mempengaruhi nilai barang yang tersimpan dalam persediaan. Contoh berikut akan menunjukkan cara penilaian persediaan menurut kalkulasi biaya variabel dan absorpsi secara lebih jelas. Persediaan dinilai atas biaya produk atau produksi. Perhatikan data berikut ini dari Fairchild Company untuk tahun lalu. Dengan unit persediaan awal, unit produksi dengan total 10.000, unit terjual dengan harga 300 US dollar per unit dengan jumlah 8.000 unit. Biaya variabel per unit ada biaya bahan baku langsung senilai 50 US dollar, tenaga kerja langsung senilai 100 US dollar, dan overhead variabel senilai 50 US dollar. Sedangkan biaya tetapnya ada overhead tetap per unit yang diproduksi dengan harga 25 US dollar dan penjualan dan administrasi tetap senilai 100.000 US dollar. Ingat bahwa biaya produk per unit yang dihasilkan masing-masing metode berbeda. Kalkulasi biaya variabel hanya menginventarisasi biaya manufaktur variabel, sehingga biaya setiap unit produk Fairchild adalah 200 US dollar. Kalkulasi biaya absorpsi mencakup semua biaya manufaktur dan biaya setiap unit produk 225 US dollar. Berikut adalah perhitungannya. Berikutnya adalah tabelnya. Persediaan barang akhir Fairchild Company menurut perhitungan biaya absorpsi dan variabel. Di perhitungan biaya absorpsi terdapat nilai biaya bahan baku senilai 50, tenaga kerja senilai 100, overhead variabel senilai 50 dan overhead tetap senilai 25 dengan nominal 225 US dollar. Dengan nilai persediaan akhir sama dengan 2.000 dikali 225 US dollar sama dengan 450.000 US dollar. Ini adalah perhitungan biaya absorpsi. Sedangkan menurut perhitungan biaya variabel adalah biaya bahan baku langsung senilai 50, tenaga kerja langsung senilai 100, dan overhead variabel senilai 50 dengan total 200 US dollar. Dengan nilai persediaan akhir adalah 2.000 dikali dengan 200 US dollar sama dengan 400.000 US dollar. Perbedaan biaya per unit mempengaruhi jumlah persediaan yang disajikan dalam neraca. Fairchild pada awalnya tidak memiliki persediaan awal dan memproduksi 2.000 unit lebih banyak dari yang dijualnya. Karena itu persediaan akhir adalah 2.000 unit atau dengan perhitungan 10.000 dikurangi 8.000. Menurut kalkulasi biaya variabel, nilai persediaan akhir adalah 400.000 US dollar dengan perhitungan 200 US dollar dikali 2.000, sedangkan menurut kalkulasi biaya absorpsi, nilai persediaan akhir adalah 450 US dollar dengan perhitungan 225 US dollar dikali 2.000.
Laporan laba rugi, analisis dan rekonsiliasi. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, maka metode kalkulasi biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena kedua metode sama-sama mengakui bahwa jumlah overhead tetap merupakan suatu beban. Perhatikan bagaimana hal ini berpengaruh pada contoh file chart. Perhatikan laporan laba rugi pada peraga. Kedua laporan laba rugi ini mengungkapkan bahwa laba menurut kalkulasi biaya absorpsi adalah 50.000 US dollar, lebih tinggi dari laba menurut kalkulasi biaya variabel. Seperti diperlihatkan oleh analisis berikut, perbedaan ini adalah karena adanya sebagian dari overhead tetap periode yang masuk ke dalam persediaan apabila kalkulasi biaya absorpsi digunakan. Pada kalkulasi biaya variabel, harga pokok penjualan variabel adalah 1,6 juta US dollar dengan perhitungan 200 US dollar dikali 8.000 unit yang terjual. Overhead tetap yang dikurangi sebagai beban adalah 250 US dollar. Jadi total beban manufaktur yang dikurangi adalah 1,85 juta US dollar. Beban penjualan dan administrasi total yang dikurangi adalah 180.000 US dollar dengan perhitungan 80.000 US dollar variabel ditambah dengan 100.000 tetap US dollar. Pada kalkulasi biaya absorpsi, harga pokok penjualan adalah 1,8 juta US dollar dengan perhitungan 225 US dollar dikali 8.000 unit yang terjual. Dari jumlah ini, 200.000 dolar merupakan overhead tetap yang diakui sebagai beban. Beban penjualan dan administrasi total yang dikurangi adalah 180.000 US dollar. Sekarang perhatikan kembali peraga di bawah. Untuk melihat di mana persamaan penjualan tersebut, beban pemasaran dan beban administratif selalu sama. Harga pokok penjualan variabel selalu sama, namun beban overhead pabrik tetap berbeda. Jadi laba yang dihitung dengan kalkulasi biaya variabel adalah 50.000 US dollar lebih rendah dari laba yang dihitung dengan kalkulasi biaya absorpsi. Berikut adalah perhitungan laba rugi menurut biaya variabel dan biaya absorpsi. Bisa lihat perbedaannya. Kemudian menurut biaya kalkulasi biaya absorpsi, setiap unit yang diproduksi dibebankan overhead tetap sebesar 25 US dollar. Ingat bahwa dari 10.000 unit yang diproduksi, 2.000 unit tidak terjual. Selanjutnya 2.000 unit ini menjadi persediaan yang menyertakan overhead tetap periode sebesar 50.000 US dollar. Dengan perhitungan 25 US dollar dikali 2.000. Overhead tetap periode ini akan diakui sebagai beban hanya pada saat 2.000 unit tersebut terjual. Dengan demikian, menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap periode sebesar 50.000 US dollar masuk ke dalam persediaan dan pengakuannya sebagai suatu beban ditangguhkan ke periode berikutnya. Hubungan antara produksi, penjualan dan laba. Hubungan antara laba menurut kalkulasi biaya variabel dan laba menurut kalkulasi biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Apabila hubungan antara laba menurut kalkulasi biaya dan variabel, kalkulasi yang barang terjual lebih banyak dari barang yang diproduksi, maka laba menurut kalkulasi biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut kalkulasi biaya absorpsi. Dari yang diproduksi berarti bahwa persediaan digunakan. Menurut kalkulasi biaya, alasannya adalah kebalikan dari alasan pada contoh Fairchild. Penjualan lebih banyak dari yang diproduksi berarti bahwa persediaan digunakan. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut kalkulasi biaya absorpsi lebih besar dari overhead tetap periode berjalan. Karena sejumlah overhead tetap telah keluar dari persediaan, karena itu laba menurut kalkulasi biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut kalkulasi biaya absorpsi. Karena sejumlah biaya overhead tetap mengalir keluar dari persediaan awal. Tentu saja apabila jumlah produksi dan penjualan sama, maka tidak ada perbedaan pada laba yang dilaporkan. Karena unit-unit yang diproduksi terjual seluruhnya. Kalkulasi biaya absorpsi seperti kalkulasi biaya variabel akan mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Tidak ada overhead tetap yang masuk atau keluar dari persediaan. Hubungan antara produksi, penjualan, dan kedua laba yang dilaporkan disajikan dalam peragaan di bawah ini. Perhatikan bahwa apabila produksi lebih besar dari penjualan, maka persediaan meningkat. Apabila produksi lebih kecil daripada penjualan, maka persediaan berkurang.
Apabila produksi sama dengan penjualan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah pengakuan overhead pabrik tetap pada kalkulasi biaya absorpsi. Perbedaan antara biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead pabrik tetap. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead pabrik tetap harus dibebankan ke unit yang diproduksi. Hal ini menciptakan dua masalah yang belum kita bahas secara eksplisit. Pertama, bagaimana kita mengonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Kedua, apa yang dilakukan apabila overhead pabrik aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan? Masalah pertama dapat diatasi dengan mudah. Misalkan overhead pabrik ditetapkan atas dasar basis jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya misalkan dibutuhkan 0,25 jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit. Apabila tarif overhead pabrik tetap adalah 12 US dollar per jam tenaga kerja langsung, maka overhead pabrik tetap per unit adalah 3 US dollar dengan perhitungan 0,25 dikali 12 US dollar. Sedangkan solusi untuk masalah kedua membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Pertama, kita harus menghitung overhead pabrik tetap yang ditetapkan dan membebankannya kepada unit yang diproduksi. Selanjutnya, total overhead yang ditetapkan dibandingkan dengan overhead pabrik yang aktual. Apabila kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, overhead tetap dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Setiap unit yang dimasukkan dalam persediaan akhir mengandung overhead pabrik tetap yang ditetapkan. Overhead pabrik variabel atau yang juga dapat ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendahnya diperlukan dengan cara yang sama. Kalkulasi biaya variabel dan pelaporan segmen. Manfaat kalkulasi biaya variabel untuk evaluasi kinerja telah meluas dari sekedar pengevaluasian manajer harus mampu mengevaluasi berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya, manajer harus secara terus-menerus mengevaluasi kontribusi laba dari pabrik, lini pabrik, dan wilayah penjualan. Pemisahan biaya tetap dan variabel pada kalkulasi biaya variabel adalah penting bagi evaluasi yang akurat. Makna implisit dari suatu evaluasi adalah keputusan yang saling terkait apakah meneruskan atau menghentikan operasi suatu pabrik, atau apakah meneruskan atau menghentikan suatu pabrik. Tanpa adanya perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, evaluasi terhadap berbagai aktivitas berorientasi laba dan keputusan yang dihasilkan mungkin menyesatkan. Laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi disebut pelaporan segmen atau segment reporting. Pelaporan segmen yang disusun berdasarkan kalkulasi biaya variabel menghasilkan evaluasi dan keputusan yang lebih baik daripada yang disusun berdasarkan kalkulasi biaya absorpsi. Untuk mengevaluasi berbagai aktivitas yang berbeda dalam suatu perusahaan, seorang manajer membutuhkan lebih dari sekedar ikhtisar informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi. Namun, laporan laba rugi divisi bukanlah salah satunya sistem akuntansi manajerial yang harus disediakan. Segmentasi yang lebih baik diperlukan oleh para manajer untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar. Para manajer perlu mengetahui profitabilitas berbagai segmen dalam suatu perusahaan agar mampu membuat berbagai evaluasi dan keputusan yang berhubungan dengan eksistensi berkelanjutan setiap segmen, tingkat pendanaan, dan seterusnya. Segmen adalah entitas yang berorientasi laba di dalam organisasi. Pelaporan segmen dengan dasar kalkulasi biaya variabel. Laporan laba rugi segmen yang menggunakan kalkulasi biaya variabel dengan sedikit modifikasi penyajian informasi biaya yang penting lebih bagi penilai. Laporan laba rugi segmen yang menggunakan kalkulasi biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel yang telah disajikan sebelumnya. Beban tetap dipecah menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung atau direct fixed expense adalah beban tetap secara langsung yang ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini kadang kala disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri, atau avoidable fixed expense or trackable fixed expense. Karena beban ini akan hilang apabila segmen ditutup atau dihapus, beban tetap ini disebabkan oleh eksistensi segmen itu sendiri. Sedangkan beban tetap umum atau common fixed expense secara bersama disebabkan oleh dua atau lebih segmen.
Beban ini kerap kali muncul bahkan apabila salah satu segmen dihapus, biaya tetap yang merupakan biaya tetap langsung pada suatu segmen kemungkinan dapat menjadi biaya tetap tak langsung atau umum pada pabrik lain. Kontribusi laba setiap segmen setelah penutupan, biaya tetap umum perusahaan disebut margin segmen atau segmen margin. Suatu segmen harus mampu menutup paling tidak biaya variabel dan biaya tetap langsung. Laba segmen negatif mengurangi total laba perusahaan, yang menimbulkan pertimbangan untuk menghapus segmen tersebut dengan mengabaikan setiap pengaruh yang dimiliki suatu segmen terhadap penjualan segmen lainnya. Margin segmen dapat mengukur perubahan laba perusahaan yang mungkin terjadi apabila segmen dieliminasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.